Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hada yawma idan lil ibadatil mu'minin wa khatama bihi shahra siyamil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seiring dengan terbenamnya matahari di kaki langit sebelah barat, satu Syawal pun datang menyelimuti bumi. Lantunan kalimat takbir dan tahmid bergemuruh di seluruh pelosok tanah air. Terkadang kita mencucurkan air mata rasa gembira dan haru karena manisnya perjuangan kita 1 bulan melaksanakan ibadah puasa, karena manisnya keimanan kita kepada Allah, karena manisnya kecintaan kita kepada Allah, sehingga kita melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban, terutama adalah melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa seperti yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Kalau kita menyimak pada ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini, bahwa tujuannya kita melaksanakan ibadah puasa pada Ramadan ini adalah tujuannya untuk menjadi orang-orang yang takwa. Tentunya kalau kita berbicara tentang takwa, bahwa yang harus dilaksanakan ibadah kita bukan hanya berpuasa saja, tetapi banyak perintah-perintah yang harus kita laksanakan selain daripada kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Karena takwa menurut lugah imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Takwa itu melaksanakan sebuah perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Tentunya perintah Allah itu bukan hanya puasa pada bulan Ramadan saja, tetapi kita harus melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti terutama sholat yang 5 waktu yang harus kita kerjakan setiap hari.
lalu kita melaksanakan zakat, lalu kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, yang tentunya pada bulan Ramadan ini disebut adalah bulan latihan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah, penuh dengan maghfirah. Semua amal ibadah pada bulan Ramadan ini pahalanya berlipat ganda. Infak sedekahnya dilipat gandakan, ibadah sunnahnya dibayar seperti ibadah wajib, dan pahala wajib juga berlipat ganda pahalanya. Masya Allah, tidak ada di bulan-bulan yang lain kecuali pada bulan Ramadan ini. Ambil hikmah kita pada bulan Ramadan ini. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita pada bulan Ramadan ini? Semua giat melaksanakan ibadah. Yang tadinya jarang ke masjid, berjamaah sholat di masjid, sholat sunat tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, infak sedekahnya kita laksanakan. Maka di bulan-bulan yang lain pun harus kita kerjakan seperti ini. Apa yang harus ada hikmah pada bulan Ramadan ini? Di antaranya ada 3 peristiwa yang harus kita ingatkan. Yang pertama, pada bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran seperti yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Maka pada bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk, berbagai macam keterangan-keterangan, berbagai macam penjelasan-penjelasan, petunjuk kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan termasuk perintah dan larangan lengkap di dalam Al-Quran. Tinggal kita evaluasi apa yang kurang pada diri kita, bahwa Al-Quran itu harus benar-benar kita pahami. Al-Quran ini harus dibaca, kemudian Al-Quran ini harus diterjemahkan, kemudian Al-Quran ini harus ditafsirkan, dan Al-Quran ini harus diamalkan. Kalau kita evaluasi oleh diri pribadi kita masing-masing, coba berapa persen umat Islam yang bisa membaca Al-Quran? Persentasikan lagi, berapa persen umat Islam yang bisa menerjemahkan Al-Quran? Persentasikan lagi, berapa persen umat Islam yang bisa menafsirkan Al-Quran? Dan yang terakhir, berapa persen umat Islam yang bisa mengamalkan Al-Quran? Ini kembali melihat diri kita masing-masing, sampai sejauh mana kita mempelajari Al-Quran dan sampai sejauh mana kita mengamalkan daripada Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukan hanya biasa. Orang lain kemarin seperti pada bulan Ramadan setiap hari tadarus Al-Quran, hampir di setiap masjid para jemaah, di rumah, dimanapun membaca Al-Quran. Tetapi jangan hanya dibaca saja. Bukan hanya harus dibaca saja Al-Quran ini, tetapi kalau tidak diterjemahkan, kita tidak akan mengerti apa maksud dan tujuannya. Apalagi kalau kita mengamalkan setelah ditafsirkan, baru kita akan tahu apa kandungan di dalam Al-Quran, apa isi daripada Al-Quran. Yang kedua adalah di antaranya pada bulan Ramadan ini ada yang namanya Lailatul Qadar. Seperti yang telah tercantum di dalam Al-Quran, kita pahami bersama, kita hafal bersama. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr.
Tarazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa Lailatul Qadar itu kita harapkan bersama, apakah kita miliki atau tidak, kita tidak tahu. Walaupun berbagai macam keterangan dalam hadis bahwa Lailatul Qadar itu akan turun pada malam-malam ganjil, tetapi kita harus pada dari 1 Ramadan pun kita mulai bersiap-siap agar kita memiliki Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah singkat saja, bahwa pada bulan Ramadan ini ada yang dinamakan zakat. Tentunya zakat ini banyak macamnya, tetapi yang bicara pada bulan Ramadan adalah zakat fitrah, bukan zakat mal. Kalau zakat mal jenisnya banyak, zakat perdagangan, zakat peternakan, zakat pertanian, zakat emas, zakat perak, itu zakat mal. Tetapi zakat fitrah yang harus kita keluarkan setiap orang, dan dia yang berhak adalah menerimanya. Para mujahid dan para mustahik ini sangat berkaitan, sangat erat. Para mujahid adalah orang yang mengeluarkan zakat, para mustahik adalah orang yang menerima zakat. Siapa saja orang yang menerima zakat? Seperti yang tercantum di dalam Al-Quran, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Orang yang berhak menerima zakat itu adalah fakir miskin. Wal amilina 'alaiha, para amilin. Wal mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf. Wa birriqabi wal gharimina wa fisabilillahi wa fisabil, dan seterusnya. 8 asnaf inilah yang berhak menerima zakat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jemaah rahimahullah, maka kita sebagai umat Islam, marilah kita bersama-sama meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, baik yang sifatnya wajib maupun dengan yang sifatnya sunnah. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama mengevaluasi diri kita masing-masing sampai sejauh mana kita dalam meningkatkan beribadah kepada Allah, baik ibadah yang namanya hamdu minallah maupun ibadah yang namanya hamdu minannas. Kita ingat pandangan kita ke belakang untuk mengingat kepada orang-orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita, orang yang telah mengurus kita, orang yang telah membesarkan kita, orang yang telah berjuang untuk kita bagaimana hidup seperti ini. Dia adalah orang tua kita. Maka orang tua kita yang sekarang sudah tidak ada, sekarang lagi ada di alam barzah, kita perlu doa dari kita perlu sedekah dari kita. Dia menunggu kiriman doa dari kita. Maka orang tua yang sudah tidak ada, marilah kita doakan bersama-sama. Dan bagi orang tuanya yang masih ada, berbaktilah kepada orang tua, karena surga itu ada pada mereka. Surga itu bukan ada di Mekah, bukan ada di Madinah, atau bukan ada di para kiai, para wali, tapi surga itu adalah ada pada orang tua
Ridhollahi fi ridhol walidayni. Ridho Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua. Maka orang tua kita yang masih ada, datangi mereka, minta maaf kepada mereka, minta doanya pada mereka, keberkahan itu ada mereka. Karena walaupun kita ibadahnya tidak pernah berhenti, sholatnya, tahajudnya, baca Qur'annya, semua amal ibadah, infak dan sedekahnya, kalau kita tidak baik terhadap orang tua, semua amal ibadahnya ditolak, tidak akan diterima. Karena berdasarkan Al-Quran tadi, ridhollahi fi ridhol walidayni. Yang kedua adalah santuni anak yatim. Karena anak yatim itu adalah anak kita, tanggung jawab kita. Seperti Al-Quran mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang yang tidak terpeduli terhadap anak yatim. Maka ketika Rasulullah menyeru untuk melaksanakan sholatnya, Rasulullah melihat anak perempuan yang lagi berteduh di bawah pohon kayu. Maka Rasulullah bertanya, wahai anakku, apa kamu tidak punya ayah? Tidak ya Tuhan. Apakah kamu tidak punya baju baru pemberian ibu? Tidak ya Tuhan. Kemudian Rasulullah menangis, merangkul, mengambil anak tersebut, dibawa ke Siti Aisyah, mandikan mereka, kasih pakaian mereka. Maka anak yatim adalah anak kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Maka marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, dijadikan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan rezeki kita juga diberkahkan. Mudah-mudahan kita selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'amini amma wa yu'amini masjidah. Ya Rabbana kama yang bagi jalan cikal karim wa sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut wa najatan lana wa afina hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu-ibu, maka bapak-bapak dipersilakan.